Kubilai Khan adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah dunia yang namanya senantiasa disebut ketika membicarakan kejayaan bangsa Mongol dan perluasan pengaruhnya ke berbagai penjuru Asia. Para sejarawan menempatkannya sebagai penguasa yang tidak hanya mewarisi kebesaran dari leluhurnya, yakni Genghis Khan, tetapi juga mengembangkan pola pemerintahan yang jauh lebih kompleks dan berorientasi pada tatanan administratif serta budaya. Kubilai Khan lahir pada tahun 1225, cucu langsung dari Genghis Khan melalui putra keduanya yang bernama Tolui. Dari kecil ia sudah terbiasa dengan suasana istana dan medan peperangan. Sejak usia muda, ia dikenal sebagai seorang yang cerdas, tegas, dan memiliki keinginan besar untuk memperluas kekuasaan Mongol sekaligus menata wilayah taklukannya dengan sistem yang lebih terorganisasi. Sejarawan menggambarkan Kubilai Khan sebagai tokoh yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memahami pentingnya strategi diplomasi, ekonomi, dan kebudayaan. Berbeda dengan beberapa penguasa Mongol lain yang lebih menekankan pada penaklukan militer, Kubilai berusaha menata wilayah yang luas dengan sistem birokrasi yang rapi. Ia sangat tertarik dengan peradaban Tiongkok yang sudah lama memiliki tradisi pemerintahan terpusat, tata kota yang maju, serta kebudayaan yang halus. Kecenderungan inilah yang mendorongnya lebih banyak mengadopsi nilai dan sistem pemerintahan Tiongkok ketika ia menjadi penguasa. Ketika konflik perebutan kekuasaan terjadi setelah wafatnya Mongke Khan, kakaknya, pada tahun 1259, Kubilai harus berhadapan dengan saudaranya Arik Boke dalam perang saudara untuk memperebutkan tahta Agung Khan. Pertarungan politik ini berlangsung sengit dan memakan waktu beberapa tahun. Para sejarawan menilai bahwa keberhasilan Kubilai mengalahkan Arik Boke bukan hanya karena keunggulan militer, tetapi juga karena dukungan dari para bangsawan Mongol dan pejabat lokal di Tiongkok yang melihat Kubilai sebagai sosok yang lebih mampu memimpin kekaisaran. Setelah konflik tersebut dimenangkan, ia akhirnya menjadi penguasa besar yang kemudian memusatkan perhatiannya pada wilayah Tiongkok sebagai inti kekuasaannya. Kubilai Khan kemudian mendirikan dinasti Yuan pada tahun 1264. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Tiongkok kekuasaan penuh berada di tangan bangsa non-Han yang berasal dari padang rumput Mongolia. Dinasti Yuan dianggap sebagai puncak integrasi antara tradisi Mongol dan tradisi Tiongkok. Para sejarawan mencatat bahwa meskipun Kubilai tetap menjaga identitas Mongol dengan memberi posisi khusus bagi bangsanya, ia juga memberikan ruang besar bagi kaum Tiongkok untuk terlibat dalam pemerintahan. Sistem birokrasi Tiongkok diadopsi secara luas, hukum ditata, dan struktur administratif dibentuk dengan teliti. Dengan cara itu, Kubilai tidak hanya bertindak sebagai penakluk, tetapi juga sebagai seorang pembangun pemerintahan yang berkelanjutan. Salah satu langkah besar Kubilai adalah memindahkan pusat kekuasaan dari Karakorum di Mongolia ke wilayah Tiongkok. Ia memilih Khan Balik yang sekarang dikenal dengan nama Beijing sebagai ibu kota kekaisarannya. Keputusan ini menandai pergeseran orientasi bangsa Mongol dari kehidupan nomaden padang rumput menuju kehidupan kota yang bercorak agraris dan administratif. Kota tersebut kemudian berkembang pesat dengan pembangunan istana megah, gedung pemerintahan, dan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi serta perdagangan. Keberadaan ibu kota baru ini juga memperkuat legitimasi Kubilai sebagai penguasa sah di Tiongkok. Dalam pandangan sejarawan, salah satu kekuatan besar Kubilai adalah kemampuannya mengelola wilayah yang sangat luas dengan berbagai etnis, bahasa, dan budaya.
Ia menerapkan kebijakan toleransi agama yang cukup longgar. Agama Buddha, Tao, Islam, Kristen Nestorian, dan agama lokal lainnya dibiarkan berkembang. Ia sendiri dikenal sangat dekat dengan ajaran Buddha, khususnya aliran Tibet, dan banyak mendukung pembangunan kuil serta penyebaran ajaran tersebut. Sikap toleran ini membuat banyak kelompok masyarakat merasa lebih aman berada di bawah kekuasaannya dibandingkan dengan masa penguasa sebelumnya yang lebih keras. Selain mengatur pemerintahan, Kubilai juga berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Ia mengirimkan ekspedisi militer ke berbagai daerah, termasuk ke wilayah Asia Tenggara, Jepang, dan Asia Barat. Ekspedisi ke Jepang pada tahun 1277 dan 1281 dikenal dengan nama invasi Mongol ke Jepang. Namun, kedua ekspedisi itu gagal total akibat perlawanan keras penduduk Jepang serta badai besar yang menghancurkan armada Mongol. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan istilah angin kamikaze atau angin dewa oleh bangsa Jepang karena dianggap sebagai perlindungan ilahi. Di sisi lain, ekspedisi ke wilayah Vietnam dan Jawa juga menghadapi kegagalan. Namun demikian, meskipun tidak selalu berhasil dalam ekspedisi luar negeri, kekuasaan Kubilai di daratan Tiongkok tetap kuat dan stabil. Para sejarawan juga menekankan bahwa masa pemerintahan Kubilai Khan ditandai dengan berkembangnya perdagangan internasional. Jalan Sutra menjadi jalur utama yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Eropa. Pada masa inilah banyak pedagang, utusan, dan musafir asing datang ke istana Kubilai, termasuk tokoh terkenal dari Venesia bernama Marco Polo. Catatan perjalanan Marco Polo memberikan gambaran yang sangat luas mengenai kebesaran istana Kubilai, kemegahan kota Khan Balik, serta kekayaan negeri yang dikuasainya. Meskipun ada perdebatan mengenai keakuratan catatan tersebut, sejarawan menilai bahwa kedatangan Marco Polo menunjukkan betapa besarnya daya tarik pemerintahan Kubilai bagi dunia luar. Namun demikian, kekuasaan Kubilai juga menghadapi tantangan yang berat. Di dalam negeri ada ketegangan antara bangsawan Mongol dan elit Tiongkok. Bangsa Mongol menempati posisi sosial tertinggi, diikuti oleh bangsa Asia Tengah, sementara penduduk asli Tiongkok berada di lapisan bawah dalam struktur sosial dinasti Yuan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat yang kemudian menjadi salah satu sebab rapuhnya dinasti setelah wafatnya Kubilai. Di samping itu, proyek pembangunan besar dan peperangan yang terus berlangsung membebani keuangan negara sehingga pajak yang tinggi seringkali memberatkan rakyat. Kubilai Khan wafat pada tahun 1294. Wafatnya menandai berakhirnya masa paling gemilang dari dinasti Yuan. Sejarawan menilai bahwa meskipun penerusnya masih berkuasa, mereka tidak memiliki kemampuan dan wibawa seperti dirinya. Dinasti Yuan akhirnya melemah dan jatuh pada pertengahan abad ke-14 ketika pemberontakan besar rakyat Tiongkok menggulingkannya dan berdirilah dinasti Ming. Akan tetapi, jejak Kubilai tetap kuat dalam sejarah, bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai penguasa yang mampu menggabungkan warisan Mongol dengan tradisi Tiongkok. Dalam catatan sejarah, Kubilai dipandang sebagai penghubung antara dunia padang rumput Asia Tengah dengan peradaban agraris Tiongkok. Ia juga menjadi tokoh yang membuka hubungan lebih luas antara Asia Timur dengan dunia Islam dan Eropa. Para sejarawan menilai peranannya dalam sejarah global sangat penting karena melalui pemerintahannya, berbagai ide, barang, dan kebudayaan melintas batas dengan lebih intensif. Dengan demikian, Kubilai Khan tidak hanya dikenang sebagai seorang cucu Genghis Khan yang berkuasa, melainkan juga
sebagai arsitek sebuah kekaisaran yang multikultural yang walaupun pada akhirnya runtuh, telah meninggalkan warisan besar dalam peradaban manusia. Kubilai Khan tidak hanya dipandang sebagai penguasa besar di kawasan Asia, melainkan juga sebagai tokoh yang menandai perubahan pola pemerintahan bangsa Mongol dari sekadar konfederasi militer menuju sebuah bentuk negara kekaisaran yang kompleks. Para sejarawan menekankan bahwa sejak ia mengambil alih kendali, ia memahami betul bahwa kekuatan militer semata tidak akan mampu mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang. Karena itulah ia memperkenalkan lembaga pemerintahan yang lebih sistematis, termasuk pembagian wilayah administratif, pembentukan dewan penasihat, serta penerapan sistem pajak yang lebih teratur. Tindakan ini merupakan lompatan besar dalam sejarah bangsa Mongol yang sebelumnya lebih mengandalkan tradisi lisan dan sistem kesetiaan antar kabilah. Salah satu hal menarik dari pemerintahan Kubilai adalah perhatiannya pada pembangunan infrastruktur yang mempermudah mobilitas manusia dan barang. Ia membangun jaringan jalan raya, jembatan, serta sistem pos yang memungkinkan pengiriman pesan dan logistik berlangsung dengan cepat di seluruh wilayah kekuasaannya. Jalur komunikasi ini menghubungkan Asia Timur hingga Asia Barat dan menciptakan fondasi bagi perkembangan perdagangan internasional yang jauh lebih maju dibandingkan masa sebelumnya. Para sejarawan menyebutkan bahwa sistem pos yang dikembangkan Kubilai merupakan salah satu yang paling efektif di dunia pada masa itu, sehingga berita dari satu wilayah dapat mencapai pusat kekuasaan dalam waktu yang relatif singkat. Efisiensi ini membuat pemerintahannya mampu merespons berbagai persoalan politik dan ekonomi dengan lebih cepat. Selain infrastruktur, Kubilai juga memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan. Ia mendatangkan cendekiawan dari berbagai negeri, termasuk dari dunia Islam yang pada masa itu dikenal sangat maju dalam bidang astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat. Pertukaran ilmu pengetahuan ini memperkaya khazanah intelektual di lingkungan istananya. Para sejarawan mencatat bahwa banyak karya ilmu pengetahuan diterjemahkan ke dalam bahasa yang digunakan di Tiongkok pada masa Yuan, sehingga menambah koleksi pengetahuan yang kemudian berpengaruh pada generasi berikutnya. Kubilai bahkan mendukung penyusunan ensiklopedia besar yang merangkum pengetahuan dari berbagai bidang, menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang penakluk, tetapi juga pelindung ilmu. Dalam bidang ekonomi, Kubilai memperkenalkan penggunaan kertas uang secara lebih luas. Meskipun uang kertas telah dikenal sebelumnya di Tiongkok, penerapan besar-besaran pada masa Kubilai menjadikannya sebagai salah satu penguasa pertama di dunia yang berusaha mengelola sistem moneter berbasis kertas. Hal ini memudahkan transaksi perdagangan dalam skala luas, terutama karena wilayah kekuasaannya begitu besar sehingga sulit untuk bergantung hanya pada logam mulia. Walaupun di kemudian hari sistem ini menghadapi kendala inflasi dan penyalahgunaan, eksperimen ekonomi yang dilakukan Kubilai menunjukkan keberanian besar dalam berinovasi. Kebijakan budaya juga menjadi perhatian Kubilai. Ia melindungi dan mendukung seni, sastra, serta arsitektur. Di ibu kota kekuasaannya, berbagai bangunan megah didirikan, tidak hanya berupa istana, tetapi juga kuil, masjid, dan gereja. Keberadaan berbagai rumah ibadah dari agama yang berbeda menjadi bukti nyata toleransi pada masa pemerintahannya. Sejarawan menekankan bahwa kondisi ini menjadikan Khan Balik sebagai salah satu kota paling kosmopolitan di dunia kala itu, tempat berkumpulnya pedagang Arab, Persia, India, Eropa, serta masyarakat lokal dari berbagai etnis Tiongkok. Pertemuan antar bangsa tersebut
menghasilkan interaksi budaya yang sangat berharga bagi perkembangan peradaban global. Meskipun banyak hal yang dapat dipuji dari pemerintahan Kubilai, para sejarawan juga mencatat sisi gelap dari kekuasaannya. Proyek pembangunan besar memerlukan tenaga kerja yang banyak, sehingga rakyat kerap dipaksa untuk bekerja berat. Pajak yang tinggi membebani petani, terlebih ketika hasil panen gagal karena bencana alam. Kebijakan untuk menempatkan bangsa Mongol sebagai kelas sosial tertinggi menimbulkan kecemburuan dan kebencian di kalangan rakyat Tiongkok yang menjadi mayoritas penduduk. Perlakuan diskriminatif ini menciptakan jarak antara penguasa dan rakyat yang pada akhirnya melemahkan fondasi dinasti Yuan setelah wafatnya Kubilai. Para sejarawan menilai bahwa inilah salah satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Kubilai, karena meskipun ia mampu menata birokrasi, ia gagal membangun rasa persatuan yang lebih setara di antara berbagai kelompok masyarakat. Di ranah militer, meskipun ekspedisi ke luar negeri banyak mengalami kegagalan, usaha Kubilai menunjukkan ambisinya untuk menjadikan kekaisarannya sebagai kekuatan global. Ia berusaha menaklukkan Jepang, Vietnam, Burma, dan Jawa, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Armada laut yang dikirimkan ke Jepang hancur akibat badai besar, sementara pasukannya di Asia Tenggara harus menghadapi iklim tropis yang melemahkan logistik dan strategi militer mereka. Kegagalan ini bukan hanya menelan banyak korban jiwa, tetapi juga melemahkan keuangan negara. Akan tetapi, sejarawan tetap menilai ekspedisi tersebut sebagai bukti ambisi Kubilai untuk melampaui batas kekuasaan daratan dan menguasai kawasan maritim yang selama ini relatif sulit dikuasai bangsa Mongol. Kehidupan pribadi Kubilai juga menarik perhatian para sejarawan. Ia dikenal sebagai penguasa yang cukup dekat dengan keluarga, tetapi pada masa tuanya ia banyak menghadapi kesedihan akibat kematian beberapa anaknya. Hal ini membuatnya semakin murung dan kesehatannya menurun. Walaupun begitu, ia tetap berusaha menjalankan roda pemerintahan hingga akhir hayatnya. Setelah ia wafat, kekuasaan dinasti Yuan diteruskan oleh penerusnya, tetapi tanpa wibawa dan kecakapan seperti dirinya. Perpecahan internal di kalangan bangsawan Mongol semakin melemahkan dinasti dan akhirnya memberi peluang bagi rakyat Tiongkok untuk bangkit menggulingkan mereka. Sejarawan modern banyak mendiskusikan warisan Kubilai Khan. Sebagian melihatnya sebagai tokoh yang berhasil menyatukan sebagian besar Asia Timur dalam satu administrasi yang teratur. Sebagian lain menyoroti kebijakannya yang diskriminatif dan beban ekonomi yang ditinggalkannya. Namun, secara umum, ada kesepakatan bahwa peran Kubilai dalam sejarah global sangat penting. Ia adalah tokoh yang membuka jalur komunikasi dan perdagangan antara timur dan barat dalam skala yang lebih intensif. Ia juga memperkenalkan gagasan baru dalam pemerintahan, ekonomi, serta budaya yang terus dikenang meskipun dinasti Yuan runtuh. Peninggalan terbesar Kubilai adalah warisan gagasan mengenai pemerintahan terpusat yang dapat mengelola wilayah luas dengan beragam etnis. Gagasan ini mempengaruhi dinasti Ming dan dinasti berikutnya yang banyak belajar dari pengalaman Yuan. Selain itu, jejak hubungan internasional yang ia bangun menjadi dasar bagi interaksi global yang kelak berkembang pada masa penjelajahan Eropa berabad-abad kemudian. Dengan demikian, meskipun dinasti Yuan hanya bertahan kurang dari 1 abad, pengaruh Kubilai terhadap jalannya sejarah dunia jauh melampaui batas masa pemerintahannya sendiri. Kubilai Khan sering dipandang sebagai tokoh yang berhasil meletakkan dasar bagi integrasi besar antara bangsa stepe dan dunia agraris. Para sejarawan mencatat
bahwa sebelum masanya, bangsa Mongol lebih dikenal sebagai penakluk yang memanfaatkan keunggulan kavaleri untuk menguasai lawan. Namun, setelah Kubilai berkuasa, wajah kekaisaran Mongol berubah menjadi lebih birokratis dan lebih berorientasi pada tata kelola pemerintahan. Ia berusaha membuktikan bahwa bangsa Mongol tidak hanya mampu menghancurkan, tetapi juga mampu membangun. Inilah yang menjadikan perannya unik dibandingkan dengan para leluhurnya. Dalam bidang hukum, Kubilai memperkenalkan sistem hukum yang berupaya menggabungkan tradisi Mongol dengan hukum Tiongkok. Ia menata kembali aturan pidana dan perdata, menetapkan regulasi perdagangan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi para pejabat lokal. Walaupun tidak sepenuhnya adil karena masih menempatkan orang Mongol pada posisi istimewa, upaya itu menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya hukum tertulis dalam mengatur masyarakat yang jumlahnya sangat besar. Sejarawan memandang kebijakan ini sebagai langkah maju yang membedakan pemerintahan Kubilai dari gaya pemerintahan nomaden sebelumnya yang lebih mengandalkan adat dan keputusan spontan para pemimpin kabilah. Salah satu aspek penting lain yang disoroti sejarawan adalah cara Kubilai mengelola pertanian. Ia memahami bahwa kekuatan ekonomi Tiongkok terletak pada lahan pertanian yang luas dan sistem irigasi yang sudah berkembang sejak lama. Oleh karena itu, ia menaruh perhatian besar pada perbaikan saluran irigasi, pembangunan bendungan, dan pemeliharaan sawah. Ia juga mendukung pembukaan lahan baru untuk ditanami gandum, padi, dan hasil bumi lainnya. Kebijakan ini meningkatkan hasil panen dan menjaga pasokan pangan di ibu kota serta kota-kota besar lainnya. Dengan begitu, ia berusaha memastikan bahwa rakyatnya tidak kekurangan makanan meskipun sering terjadi peperangan dan pembangunan besar. Dalam bidang budaya, Kubilai menjadi pelindung seni pertunjukan, khususnya seni drama Tiongkok yang pada masa itu berkembang pesat. Bentuk teater Zaju yang menggabungkan musik, tari, dan dialog mendapatkan dukungan besar dari istana. Banyak karya sastra dan drama yang ditulis dan dipentaskan pada masa pemerintahannya, menunjukkan bahwa kehidupan budaya tetap hidup meskipun bangsa Mongol dikenal sebagai bangsa penakluk. Sejarawan melihat dukungan Kubilai terhadap seni sebagai bentuk kebijakan halus untuk menanamkan legitimasi di mata rakyat Tiongkok. Dengan menghargai tradisi lokal, ia berusaha menunjukkan bahwa pemerintahannya bukan sekadar pemerintahan asing, melainkan juga bagian dari kelanjutan sejarah Tiongkok. Selain seni, Kubilai juga mendukung penyebaran pengetahuan dalam bentuk tulisan. Banyak karya diterjemahkan ke dalam bahasa Mongol dan bahasa Tiongkok. Bidang astronomi menjadi perhatian penting karena berhubungan dengan kalender dan pertanian. Ia bahkan membentuk observatorium untuk memantau pergerakan bintang yang membantu penyusunan kalender dinasti Yuan. Kalender ini memiliki peran penting karena dalam tradisi Tiongkok kalender bukan hanya alat penentu waktu, tetapi juga simbol legitimasi kekuasaan. Sejarawan menilai langkah ini cerdas karena dengan menyusun kalender resmi, Kubilai menegaskan dirinya sebagai penguasa sah yang melanjutkan tradisi raja-raja Tiongkok terdahulu. Perhatian Kubilai pada perdagangan juga sangat besar. Ia mendorong pengembangan jalur laut yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Quanzhou dan Hangzhou berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Pedagang asing dari Arab, Persia, India, bahkan Eropa datang membawa barang dagangan mereka. Hasil bumi Tiongkok seperti sutra, keramik, dan teh ditukar dengan rempah-rempah, logam mulia, serta berbagai barang mewah dari luar negeri. Keadaan ini
menciptakan kehidupan ekonomi yang kosmopolitan, dan menjadikan wilayah kekuasaannya sebagai titik temu perdagangan dunia. Kubilai juga dikenal memiliki perhatian pada kesehatan masyarakat. Ia memerintahkan pembangunan rumah sakit serta mendukung praktik pengobatan tradisional Tiongkok. Beberapa catatan menyebutkan bahwa ia juga memberi ruang bagi tabib dari dunia Islam untuk memperkenalkan metode pengobatan mereka. Interaksi lintas budaya ini menghasilkan perkembangan ilmu kedokteran yang unik, meskipun tidak semua tercatat secara lengkap. Sejarawan melihat hal ini sebagai bukti keterbukaan Kubilai terhadap pengetahuan asing, sekaligus kesadarannya bahwa kesehatan rakyat merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas negara. Dalam pandangan sejarawan, hubungan Kubilai dengan para ulama dan agamawan juga menarik untuk dicermati. Ia mendukung agama Buddha, terutama aliran Tibet, tetapi pada saat yang sama, ia memberi keleluasaan bagi agama lain. Masjid dibangun di beberapa kota besar dan komunitas Muslim diberi kebebasan untuk berdagang serta beribadah. Gereja Nestorian juga tetap eksis, begitu pula kuil-kuil Tao. Meskipun toleransi ini kadang diwarnai kepentingan politik, yakni untuk memastikan loyalitas berbagai kelompok, sejarawan tetap menilai bahwa langkah ini memberikan suasana relatif damai di tengah keragaman yang ada. Ketika menelaah kebijakan luar negeri Kubilai, sejarawan menyoroti kegagalannya dalam menaklukkan wilayah maritim. Namun, ada hal lain yang juga penting, yaitu usaha diplomatiknya. Kubilai mengirim dan menerima banyak utusan dari berbagai kerajaan. Catatan sejarah menyebutkan bahwa ia berhubungan dengan kerajaan di Asia Selatan, Timur Tengah, bahkan sampai ke Eropa. Hubungan ini bukan hanya sebatas perdagangan, melainkan juga tukar-menukar pengetahuan dan kebudayaan. Hubungan dengan dunia Islam, misalnya, menghasilkan transfer ilmu astronomi dan matematika. Hubungan dengan Eropa membawa berita tentang Asia ke Barat, yang kemudian memicu rasa ingin tahu bangsa-bangsa Eropa terhadap wilayah Timur. Dalam kehidupan sehari-hari, Kubilai dikenal tidak sepenuhnya meninggalkan warisan leluhurnya sebagai bangsa padang rumput. Ia masih menyukai berburu, terutama berburu dengan elang yang merupakan tradisi khas Mongol. Namun, ia juga menikmati kehidupan mewah di istana yang penuh dengan kemegahan ala Tiongkok. Perpaduan ini mencerminkan jati dirinya sebagai penghubung dua dunia yang berbeda, yaitu dunia nomaden dan dunia agraris. Sejarawan menilai bahwa hal inilah yang membuat sosoknya begitu unik, karena ia berhasil hidup dalam dua tradisi yang berbeda tanpa benar-benar kehilangan salah satunya. Wafatnya Kubilai membawa dampak besar bagi dinasti Yuan. Para penerusnya tidak memiliki kemampuan yang sama, dan ketidakpuasan rakyat semakin besar. Namun, meskipun dinasti Yuan akhirnya runtuh, memori tentang Kubilai tetap melekat. Ia dikenang sebagai penguasa yang penuh ambisi, cerdas, sekaligus kontroversial. Warisan yang ia tinggalkan mencakup birokrasi yang terorganisasi, kota yang megah, serta jalur perdagangan yang membuka jalan bagi pertukaran budaya dunia. Sejarawan menilai bahwa tanpa Kubilai, sejarah hubungan antara Timur dan Barat tidak akan seintensif seperti yang kemudian terjadi. Dengan demikian, meskipun dinasti Yuan telah lama berakhir, jejak Kubilai Khan tetap abadi dalam catatan sejarah dunia. Para sejarawan juga melihat Kubilai Khan sebagai penguasa yang mewariskan pelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan besar bisa runtuh bila tidak mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan beban rakyat. Pada masa kejayaannya, Kubilai mampu menghadirkan stabilitas dan keamanan di wilayah yang luas. Namun, stabilitas ini
ditopang oleh pungutan pajak yang berat dan pengerahan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk berbagai proyek pembangunan serta kampanye militer. Ketika ia masih hidup, wibawa pribadinya membuat keluhan rakyat tidak sampai meledak menjadi pemberontakan besar. Akan tetapi, setelah ia wafat, ketegangan yang terpendam itu muncul ke permukaan. Para sejarawan kemudian melihat pengalaman ini sebagai gambaran klasik bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak selalu menjamin kelanjutan dinasti bila tidak dibarengi sistem yang adil dan berkelanjutan. Kubilai juga meninggalkan warisan dalam bidang militer yang menarik untuk diperhatikan. Ia menyadari bahwa bangsa Mongol memiliki keunggulan dalam pertempuran darat dengan kavaleri cepat, tetapi lemah dalam operasi laut. Untuk mengatasi hal ini, ia membangun armada besar dengan bantuan para ahli perkapalan dari Tiongkok Selatan dan juga para pelaut dari Asia Tenggara. Armada ini digunakan dalam ekspedisi melawan Jepang, Vietnam, dan Jawa. Walaupun gagal, sejarawan menekankan bahwa langkah tersebut menunjukkan upaya Kubilai untuk mengubah karakter bangsa Mongol yang darat menjadi bangsa yang mencoba menguasai lautan. Ini merupakan transformasi besar yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh penguasa Mongol manapun. Sejarawan juga membahas tentang bagaimana Kubilai memandang legitimasi kekuasaan. Ia menyadari bahwa untuk diterima oleh rakyat Tiongkok, ia harus menampilkan dirinya bukan hanya sebagai khan bangsa Mongol, tetapi juga sebagai kaisar yang sah dalam tradisi Tiongkok. Karena itu, ia menggunakan gelar Kaisar Tiongkok dan menjalankan upacara ritual sesuai tradisi Konfusianisme. Ia menghidupkan kembali banyak tradisi istana Tiongkok untuk memperkuat kedudukannya. Dengan cara ini, ia berhasil menampilkan dirinya sebagai bagian dari sejarah panjang Kekaisaran Tiongkok, walaupun ia berasal dari bangsa asing. Para sejarawan menilai bahwa strategi legitimasi ini berhasil memperkuat kekuasaannya, sekaligus menunjukkan kecerdikannya dalam membaca situasi politik dan budaya. Kebijakan bahasa pada masa Kubilai juga menunjukkan kompleksitas pemerintahannya. Bahasa Mongol tetap dipertahankan sebagai bahasa resmi istana, tetapi bahasa Tiongkok digunakan secara luas dalam administrasi dan kehidupan sehari-hari rakyat. Selain itu, bahasa Persia dan bahasa Turki juga digunakan di kalangan pedagang serta pejabat dari Asia Tengah. Keberagaman bahasa ini mencerminkan sifat internasional dari kekaisarannya. Sejarawan menilai bahwa kondisi ini menjadikan Istana Kubilai sebagai pusat pertemuan berbagai tradisi bahasa dan budaya, sekaligus sebagai tempat di mana pertukaran intelektual berlangsung secara intensif. Di samping itu, Kubilai dikenal sebagai tokoh yang berani bereksperimen dalam pertanian dan logistik pangan. Catatan sejarah menyebutkan bahwa ia memerintahkan penelitian tentang cara memperbaiki hasil panen, termasuk mencoba menanam jenis padi baru yang lebih tahan terhadap iklim tertentu. Ia juga mendirikan gudang besar untuk menyimpan cadangan pangan agar dapat didistribusikan ketika terjadi bencana kelaparan. Upaya ini membuat beberapa wilayah berhasil terhindar dari krisis pangan besar, meskipun tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah kemiskinan di seluruh kekaisaran. Sejarawan memandang kebijakan ini sebagai bukti bahwa Kubilai cukup peduli dengan kebutuhan dasar rakyat, meskipun tekanan ekonomi akibat peperangan tetap memberatkan. Kubilai juga berperan dalam membuka jalan bagi berkembangnya kota-kota pelabuhan sebagai pusat perdagangan internasional. Kota seperti Quanzhou tidak hanya menjadi tempat singgah kapal, tetapi juga pusat interaksi budaya. Di kota itu, pedagang Arab mendirikan masjid, pedagang India membawa tradisi mereka,
dan pedagang Eropa datang dengan barang dagangan yang eksotis. Keberadaan berbagai komunitas asing di kota-kota pelabuhan menunjukkan keterbukaan pemerintahan Kubilai terhadap hubungan global. Para sejarawan menekankan bahwa kondisi ini merupakan salah satu cikal bakal dari globalisasi awal ketika dunia mulai saling terhubung melalui jalur perdagangan. Walaupun banyak aspek positif, Kubilai juga tidak terlepas dari kritik. Ia sering dianggap terlalu bergantung pada penasihat asing, terutama dari Asia Tengah dan dunia Islam, dalam mengelola administrasi. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas di kalangan elit Tiongkok yang merasa tersisih. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa kebijakan ini memang memperkuat posisinya karena ia mendapatkan dukungan dari kelompok luar, tetapi pada saat yang sama menimbulkan jurang pemisah antara penguasa dan mayoritas rakyat. Keputusan ini kelak menjadi salah satu faktor yang memperlemah dinasti Yuan ketika wibawa Kubilai tidak lagi ada. Dalam pandangan sejarawan modern, Kubilai sering dipandang sebagai simbol dari paradoks kekuasaan. Di satu sisi, ia adalah penguasa besar yang membuka jalan bagi interaksi lintas benua dan memperkaya warisan budaya dunia. Namun, di sisi lain, ia juga menjadi contoh bahwa sebuah kekaisaran yang terlalu luas dan bergantung pada figur kuat akan kesulitan bertahan setelah figur itu tiada. Pengalaman Kubilai menjadi pelajaran bahwa kekuasaan besar harus dibangun di atas sistem yang adil, bukan hanya pada kehebatan seorang pemimpin. Warisan Kubilai tetap terasa jauh setelah dinastinya runtuh. Banyak teknologi, gagasan, dan tradisi yang tersebar melalui jalur perdagangan pada masanya. Hubungan antara Asia Timur, Asia Barat, dan Eropa menjadi lebih intensif. Bahkan, beberapa sejarawan menyebut bahwa kebangkitan Eropa pada masa berikutnya tidak lepas dari informasi dan barang-barang yang masuk melalui jalur perdagangan yang dibuka oleh pemerintahan Kubilai. Dengan demikian, meskipun dinasti Yuan tidak bertahan lama, pengaruhnya melampaui batas waktu dan ruang, meninggalkan jejak dalam sejarah dunia yang sulit dihapus. Para sejarawan dari dunia Islam memberi perhatian besar terhadap sosok Kubilai Khan karena masa pemerintahannya bertepatan dengan periode interaksi intensif antara bangsa Mongol dan dunia Muslim. Catatan sejarah dari Persia, Arab, dan Asia Tengah menggambarkan bahwa banyak ulama, pedagang, dan ilmuwan Muslim yang datang ke wilayah kekuasaannya, baik sebagai penasehat maupun sebagai pelaku perdagangan. Beberapa sejarawan Muslim menekankan bahwa keterbukaan Kubilai terhadap orang asing menjadikan kekaisarannya sebagai tempat aman untuk melakukan perjalanan jauh. Para pedagang Muslim membawa rempah, tekstil, dan ilmu pengetahuan, sementara mereka pulang dengan keramik, sutra, dan teknologi Tiongkok. Pertukaran ini memberi warna kosmopolitan pada istana Kubilai yang sering dipandang sebagai pusat dunia pada zamannya. Sejarawan Eropa memiliki pandangan yang agak berbeda. Melalui catatan perjalanan Marco Polo, gambaran tentang Kubilai menyebar ke benua Eropa dengan nuansa penuh kekaguman. Marco Polo menulis tentang istana yang megah, kekayaan yang melimpah, dan kebijaksanaan seorang penguasa yang mengendalikan wilayah amat luas. Walaupun sebagian catatan ini kemudian diragukan kebenarannya karena tampak dilebih-lebihkan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa karya tersebut menciptakan imajinasi besar di kalangan orang Eropa tentang kemegahan Timur. Kubilai dalam pandangan Eropa menjadi lambang penguasa yang kuat, kaya, dan penuh misteri. Gambaran ini ikut mendorong semangat penjelajahan Eropa pada abad berikutnya ketika bangsa-bangsa Barat mencari jalur langsung menuju kekayaan Asia yang sebelumnya hanya bisa mereka dengar melalui kisah para musafir.
Di sisi lain, sejarawan Tiongkok memandang Kubilai dengan cara yang lebih kompleks. Sebagian menilai ia sebagai tokoh asing yang membawa penderitaan melalui pajak berat dan diskriminasi sosial, namun sebagian lain mengakui bahwa ia berhasil menjaga kesatuan wilayah dan menghadirkan stabilitas politik. Tradisi sejarah Tiongkok cenderung menekankan bahwa meskipun ia adalah penguasa asing, ia menempatkan dirinya dalam garis kelanjutan dinasti Kaisar Tiongkok dengan mendirikan Yuan. Oleh karena itu, dalam catatan sejarah resmi, dinastinya tetap diakui sebagai bagian dari urutan Kekaisaran Tiongkok, meskipun diwarnai nuansa ambivalen. Bagi sejarawan modern, Kubilai sering dipandang sebagai contoh awal globalisasi. Pada masanya, jalur darat dan jalur laut yang dibangun serta dijaga keamanannya memungkinkan pertukaran barang dan ide dengan skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sutra, porselen, kertas, serta teknologi percetakan dari Tiongkok menyebar luas. Dari arah lain, pengetahuan kedokteran, astronomi, dan matematika dari dunia Islam masuk ke istananya. Bahkan, beberapa catatan menyebutkan bahwa teknologi pembuatan kaca dari dunia Arab dibawa ke Tiongkok pada masa Yuan. Hubungan lintas benua ini menjadikan pemerintahannya sebagai salah satu simpul utama dalam sejarah peradaban dunia. Kubilai juga meninggalkan kesan mendalam pada budaya populer. Kisah-kisah tentang dirinya banyak ditulis dalam legenda, sastra, dan karya seni, baik di timur maupun di barat. Dalam banyak kisah rakyat Tiongkok, ia digambarkan sebagai sosok berwibawa yang disegani, tetapi juga keras terhadap rakyat yang memberontak. Dalam kesusastraan barat, namanya dipopulerkan oleh catatan Marco Polo dan bahkan kemudian menginspirasi karya sastra pada masa Renaissance. Dengan demikian, pengaruh Kubilai tidak hanya bersifat politik dan ekonomi, melainkan juga kultural dan imajinatif. Para sejarawan juga meneliti warisan arsitektur dari masa pemerintahannya. Pembangunan kota Han Balik yang menjadi cikal bakal Beijing modern meninggalkan jejak tata kota yang sistematis, jalan-jalan lurus yang saling berpotongan, tata letak istana yang simetris, serta sistem kanal yang menghubungkan kota dengan daerah pertanian di sekitarnya menunjukkan visi Kubilai dalam mengatur ruang kota. Kota itu tidak hanya berfungsi sebagai pusat politik, tetapi juga pusat perdagangan dan budaya. Sejarawan arsitektur menilai bahwa pembangunan tersebut menjadi dasar perkembangan kota-kota besar Tiongkok pada periode selanjutnya. Dalam pandangan beberapa sejarawan kritis, Kubilai juga dianggap sebagai tokoh yang menunjukkan dilema seorang penguasa yang berada di persimpangan peradaban. Ia lahir dan dibesarkan dalam tradisi padang rumput yang menekankan kesetiaan dan keberanian, tetapi ia memimpin sebuah kerajaan agraris yang membutuhkan birokrasi, hukum tertulis, dan stabilitas jangka panjang. Perpaduan ini membuatnya terkadang terlihat ragu-ragu antara mempertahankan tradisi Mongol atau menyesuaikan diri dengan tradisi Tiongkok. Namun, justru dilema inilah yang menjadikan pemerintahannya begitu menarik untuk diteliti, karena ia menjadi simbol dari pertemuan dua dunia besar yang berbeda. Akhirnya, sejarawan sepakat bahwa Kubilai Khan adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah global. Ia tidak hanya menguasai wilayah luas, tetapi juga membuka jalan bagi pertukaran lintas budaya yang memperkaya peradaban manusia. Walaupun dinastinya runtuh, warisan intelektual, ekonomi, dan kultural yang ditinggalkannya tetap mempengaruhi perjalanan sejarah dunia. Dari pandangan Muslim, Eropa, hingga Tiongkok, Kubilai senantiasa tampil sebagai tokoh yang menimbulkan decak kagum, kritik, sekaligus inspirasi. Ia adalah penguasa yang melampaui zamannya.
meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapus dalam ingatan sejarah umat manusia.